Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Baik, sebelum itu kakak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas kehadirannya pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberi arti dan manfaat besar bagi teman-teman semua. Bagi kita semua, apalagi teman-teman sudah kelas 9 sekarang ya. Oke, sekarang sedang menempuh pendidikan di MTS Negeri 6 Sarawangun ini. Dan sebentar lagi teman-teman akan lulus. Ya, benar sekali. Oke, mudah-mudahan teman-teman nanti apa yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini dapat memberikan pembelajaran bagi kehidupan teman-teman semua. Kemudian untuk itu, marilah kita berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa merahmati pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi teman-teman, sekarang kakak mau menjelaskan beberapa hal tentang pertemuan kita ini. Jadi pertemuan kita ini diberi nama bimbingan kelompok. Nah, ada yang pernah dengar nggak bimbingan kelompok itu apa? Atau ada yang pernah mengikuti? Belum? Oke, jadi kakak akan jelaskan mengenai bimbingan kelompok. Jadi teman-teman, kegiatan kita, pertemuan kita pada hari ini tuh merupakan salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan yang diikuti oleh beberapa siswa. Jadi, kemudian nanti kita akan membahas suatu topik tertentu. Nah, di mana juga dalam bimbingan kelompok ini dipimpin satu orang pemimpin kelompok. Nah, jadi di sini kakak berperan sebagai pemimpin kelompok. Jadi teman-teman sebagai peserta atau anggota kelompoknya. Oke? Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Tujuannya apa ya, Kak? Oke, good. Pertanyaan yang bagus. Tujuannya apa, Kak? Jadi tujuannya seperti yang sudah kakak katakan bahwa dalam bimbingan kelompok ini kita membahas suatu topik tertentu yang dimana topik ini tentulah topik yang penting yang menyangkut kepentingan teman-teman semua, dan juga topik ini nantinya akan kita bahas bersama. Kemudian nanti teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini akan memperoleh berbagai informasi. Oke, ada lagi? Jadi kita bahas secara mendalam ya, Kak? Benar sekali, kita akan bahas secara mendalam. Nanti teman-teman diminta untuk aktif dalam kegiatan ini, aktif berpendapat, kemudian menyampaikan argumen, ada yang menanggapi, kemudian nanti saling berinteraksi, seperti itu. Jadi kalau seperti itu, kegiatan ini akan sangat mengasyikkan. Dan teman-teman perlu ketahui, sekarang kakak akan menjelaskan kegiatan kita ini. Yang pertama-tama nanti kita akan menentukan suatu topik tertentu yang akan kita bahas. Kemudian nanti kita akan bahas itu topik secara bersama. Kemudian nanti teman-teman saling berinteraksi, kemudian juga saling menerima dan menanggapi pendapat. Kemudian juga teman-teman saling saling berinteraksi seperti itu. Ada lagi? Jadi semuanya harus bicara ya, Kak? Nah, untuk itu di sini kita harus terbuka. Artinya apa? Kita tidak malu-malu ataupun ragu-ragu. Jadi semuanya harus terbuka, harus aktif gitu. Jadi di sini kakak ketika teman-teman menyampaikan pendapat itu tidak ada paksaan, artinya pas tidak ada rasa terpaksa. Oke, kakak di sini nantinya tidak akan memaksa semua peserta kelompok, semua teman-teman yang ada di sini untuk melakukan sesuatu. Kakak tidak akan memaksa, semuanya harus sukarela. Iya, harus sukarela. Oke, selain dari itu ada satu hal penting yang perlu diperhatikan teman-teman, bahwa ada yang namanya asas kerahasiaan. Maksudnya di sini apa? Jadi ketika nanti pada pembahasan kita nanti
ada satu hal yang memang nantinya dikemukakan itu bersifat rahasia, maka kita tidak ataupun maksudnya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain, maka kita tidak ragu untuk merahasiakan hal tersebut. Oke, good. Nah, kita juga harus apa ya? Tidak boleh membocorkan. Artinya apa? Kita tidak boleh membocorkan kepada selain yang dalam grup ini. Tidak boleh membocorkan keluar kelompok ini. Oke, dapat dipahami? Apakah teman-teman siap apabila nantinya ada yang mengemukakan sesuatu yang sifatnya itu rahasia? Apakah teman-teman siap untuk merahasiakannya? Siap. Siap? Oke, good. Oke, teman-teman, kita sudah banyak membicarakan sesuatu. Untuk itu, di sini kakak belum berkenalan dengan kalian. Mungkin kalian sudah saling berkenalan karena kalian mungkin satu kelas. Nah, kakak di sini belum. Jadi kakak ingin berkenalan dengan teman-teman semua. Kalau kata pepatah itu apa? Tak kenal maka tak. Oke, tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh dari kakak nanti berkenalan terlebih dahulu. Kemudian kita sepakati dari siapa dulu? Oke, dari sebelah kiri kakak. Oke, jadi cukup sebutin nama dan nama lengkap dan nama panggilan. Oke. Jadi di sini kakak pertama, perkenalkan nama kakak, nama lengkapnya Kety Kustiani. Bisa dipanggil Kak Kety. Oke. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, dipanggil Soleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ilham Mm-mm. dan dipanggil Oke. Perkenalkan, nama saya Fian, sering dipanggil Mare. Oke. Perkenalkan, nama saya Didi Aziz Samudra, sering dipanggil Dini. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Bayu, nama saya Kai, sering dipanggil Bayu. Oke. Giska? Nama saya Filia Kinanti, biasa dipanggil ya. Lia. Perkenalkan nama saya Najah Tabina, bisa dipanggil Najah. Naja. Perkenalkan nama saya Khairul Nisa, biasa dipanggil Nisa. Oke, teman-teman sudah berkenalan semua nih, tapi kayaknya kita belum akrab ya. Apalagi nih kakak nih, belum bisa menghafal nama kalian secepat itu. Jadi, bagaimana kalau kita buat permainan? Gimana, setuju? Setuju. Jadi permainannya itu namanya rangkai nama. Apa? Rangkai nama. Boleh kakak contohin ya. Jadi di sini kakak sebutin nama. Jadi kita nih mau mulainya dari mana dulu? Dari sini? Oke, sepakat? Oke, jadi dari kakak dulu, nanti sini, mutar sini ya. Jadi contohnya di sini. Nama kakak, nama saya Kety. Nanti sebelahnya bilang, siapa namanya tadi? Soleh. Jadi nanti Soleh bilang gini, dia Kak Kety, saya Soleh. Berikutnya siapa? Fatan. Dia Kak Kety, dia Soleh, saya Fatan. Gitu, boleh? Oke, mulai? Oke. Nama saya Kety. Nama dia Kak Kety, nama saya Soleh. Nama dia Kak Kety, nama dia Soleh, nama saya Fatan. Oke. Nama dia Kak Kety, nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama saya Mare. Oke. Nama dia Kak Kety, nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama dia Mare, nama saya Didi. Oke. Dia Kak Kety, nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama dia Marel, nama dia Didi, nama saya Bayu. Oke. Nama dia Kety, nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama dia Marel, nama dia Dewi, nama dia Bayu, nama saya Oke. nama dia Kety, nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama dia Marel, nama dia Dewi, nama dia Bayu, nama dia Giska, nama saya Lia. Oke. Nama dia Kak Kety, nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama dia Marel, nama dia Dewi, nama dia Bayu, nama dia Giska, nama dia Lia, nama saya Najah. Oke. Nama dia Kak Kety, nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama dia Marel, nama dia Diri, nama dia Bayu, nama dia Giska, nama dia Lia, nama dia Najah, saya Lisa. Oke, coba deh kakak ya. Duh, udah hafal belum nih? Nama, gimana ya? Dari sini berarti ya? Baru terakhir kakak. Nama dia Soleh, nama dia Fatan, nama dia Marel, nama dia Diri, nama dia Bayu, nama dia Giska, nama dia Lia, nama dia Najah, nama dia Nisa, nama saya Kety. Buat tepuk tangan. Oke.
Oke, rasanya kita sudah saling kenal, juga kita udah saling akrab nih. Kayaknya kelompok kita nih udah hangat, bukankah begitu? Ya? Ya. Oke, tapi sebelum itu kakak mau mengajak teman-teman untuk bermain ice breaking sekali lagi. Gimana? Mau? Boleh teman-teman angkat tangan kanannya seperti ini. Oke, Bayu. Oke, tangan kirinya ke telapak tangan kawan. Seperti ini. Oke, gini. Tapi kakak nggak ikut karena kakak sebagai itunya ya. Oke. Di gini banget. Di gini apa? Tangannya jangan melengkung gini. Oke. Jadi kakak sebagai instruksinya dengarkan, namanya ini ganjil genggam. Nanti ketika kakak bilang angka yang ganjil, maka teman-teman harus nguncupin gitu, nangkap tangannya. Nangkap tangan kawan dan kawannya harus siap-siap gitu untuk menarik ke atas. Gimana? Siap? Are you ready? Oke. Kalau angkanya apa, Gan? 10 12 6 11. Ayo siapa tuh? Masih ada yang ketangkap? Oke, 2 orang nih. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. 8 20. Satu? Siapa nih? Berapa orang nih? 1, 2. Kok nambah sih jadi 3? Ulangi. Pokoknya sampai semuanya nggak ketangkap. 24. 2 4 4 9. 1 orang masih ketangkap. Oke, ulangi lagi. 10 11. Ada? Oke, lagi. 18 19. Ada. Ulangi lagi. 1. Oke, buat tepuk tangan semuanya. Oke, teman-teman, kita sudah rileks. Oke, jadi teman-teman, kita akan memasuki tahap kegiatan berikutnya. Nah, jadi kita nanti akan tentukan topik tertentu yang mau kita bahas bersama-sama. Nanti teman-teman akan membahas topik tersebut bersama bersama-sama. Ya, betul, bersama kakak juga, sama-sama kita semua. Kemudian saling berinteraksi. Teman-teman diminta untuk menyampaikan pendapat dengan sukarela. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi topiknya nanti tentang apa ya, Kak? Ada nggak yang mau bertanya? Kira-kira bahasnya apa ya? Oke, kira-kira bahasnya tentang apa ya? Ada yang bisa nebak? Tentang pelajaran Kak. Kebiasaan kecil. Tentang pelajaran Kak. Oke, jadi teman-teman, topik kita pada hari ini yaitu tentang kebiasaan kecil belajar jadi apa tadi? Kebiasaan kecil belajar jadi mudah. Oke, jadi itu apa namanya? Topik kita hari ini. Oke. Untuk itu teman-teman, karena topik kita ini adalah kebiasaan kecil belajar jadi mudah. Untuk itu kakak mau bertanya nih. Mau mendengarkan nih pendapat dari teman-teman. Apa sih itu kebiasaan kecil? Coba, kakak nggak akan nunjukin siapa yang mau duluan. Kebiasaan kecil itu apa ya? Oke, boleh? Sesuatu yang sering terjadi, tapi kadang tak disadari yang dilakukan setiap hari tanpa ada usaha yang besar. Oke, good. Sesuatu yang sering dilakukan. Oke, boleh tepuk tangan? Oke, bagus. Giska, good. Siapa lagi? Ayo. Ayo, apa itu kebiasaan kecil?
Oke, good. Suatu aktivitas yang diulang-ulang. Bagus, Dirli. Tepuk tangan. Ayo, siapa? Aktivitas yang perlu dilakukan. Good, bagus Najah. Ayo, siapa lagi? Sesuatu kegiatan yang sering kita ulangi. Ya, bener. Nisa, good. Pintar. Ya, siapa lagi? Seperti membaca buku Kak. Oke, membaca bukunya ngapa tuh? Itu Dilakukan setiap? setiap pulang sekolah. Oke, pintar. Good. Siapa lagi? Belajar setiap pulang sekolah. Oh, kebiasaan ya itu dilakukan secara berulang. Oke. Yang pelajaran di rumah dan mengatur kewajiban. Oke, setiap hari kah dilakukan? Iya, good, pintar. Kemudian? Siapin buku untuk belajar Kak setiap pagi. Oke, pintar. Siapa lagi yang belum? Ayo, apa? Oke, ada lagi? Apa sih itu kebiasaan kecil? Apa ya? Mengerjakan PR saat pulang sekolah Kak. Oke, setiap hari kah dilakukan? Ya, oke, sip. Oke, jadi semua pendapat dari teman-teman itu semuanya oke, semuanya betul. Jadi kebiasaan kecil itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Karena ini namanya kebiasaan kecil, berarti dia tidak membutuhkan usaha yang besar. Contohnya tuh kita baca buku ataupun baca buku itu satu paragraf aja sebelum tidur, dan itu dilakukan berulang-ulang. Bukan kita langsung belajar 3 jam, itu bukan. Karena kita biasakan mulai dari hal-hal kecil. Jadi kalau menurut penelitian, kebiasaan kecil yang sering dilakukan dan itu akan numpuk dan akan memberi dampak yang besar. Jadi kalau kebiasaan kecil terus maka akan berdampak besar seperti itu. Oke, teman-teman good sudah menyampaikan pendapatnya mengenai apa itu kebiasaan kecil. Kemudian teman-teman tahu nggak terkait dengan topik kita, kebiasaan kecil belajar jadi mudah. Kenapa dari kebiasaan kecil itu belajar jadi mudah? Nah, oke? Kalau melakukan sesuatu yang kecil, saat belajar atau tugas, kita bisa jadi lebih paham atau sedikit mengerti tentang materi. Oke, good. Ada siapa lagi? Mengulang pelajaran Kak biar kita mudah untuk mendapatkan jawaban. Iya, benar, agar mempermudah ketika belajar. Oke, pintar. Siapa apa lagi? Ayo, siapa lagi? Mengatur waktu agar tidak lupa. Oke, mengatur waktu tuh biar apa? Biar selalu ingat ya, teratur gitu. Ini harus mengerjakan PR, ini harus mengerjakan rumah. Oke, pintar. Siapa lagi? Ayo, kenapa sih kebiasaan kecil itu bisa membuat kita jadi mudah dalam belajar? Apa sayang? Oke, pintar, karena keseringan melakukan kegiatan itu jadi kita dengan mudahnya nanti dalam pembelajaran. Iya, good. Siapa lagi? Ayo. Iya, bener Dirli, karena sering berulang-ulang jadi mudah teringat, mudah dilakukan, terbiasa. Oke, good.
Siapa lagi? Ayo. Kenapa sih kebiasaan kecil itu dapat mempermudah kita dalam belajar? Apa ya? Apa ya? Karena kebiasaan kecil itu bisa mengubah kita agar kita lebih mudah. Oke, pinter, good. Karena dengan kebiasaan kecil itu dapat mengubah kita jadi lebih mudah gitu melakukan sesuatu. Karena udah terbiasa ya. Oke, good. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Jadi benar sekali yang teman-teman semua katakan tadi bahwa kebiasaan kecil itu kenapa sih dapat mempermudah kita belajar? Karena kan kebiasaan. Namanya kebiasaan berarti sudah Jadi kalau seandainya kita sering baca buku sebelum ibu gurunya datang, itu kan dapat mempermudah kita untuk lebih memahami materinya. Nanti ketika ibu gurunya datang, kita sudah paham. Jadi kebiasaan kecil itu sangat mempermudah kita dalam belajar, karena dia berulang-ulang. Oke, sekarang kakak mau dengerin dari teman-teman satu aja contoh kebiasaan kecil itu bagaimana sih? Kebiasaan kecil yang memudahkan dalam belajar. Itu contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang mau duluan? Apa? Mengulang pembelajaran setiap hari. Oke, Dirli, good. Tidur di bawah jam 10 Kak, sekolahnya. Oke, tidur di bawah jam 10 agar nanti ketika sekolah nggak ngantuk. Oke, Marel, good. Oke, selalu sarapan pagi agar fokus belajar. Nih, good nih jawabannya. Biar ngisi soal-soalnya Kak tidak susah. Kebiasaannya apa? Ya, belajar lagi. Oke, belajar agar mengisi soal-soal ketika ujian tidak susah. Oke, good. Soleh? Selalu cari materi yang sekiranya susah dipahami di internet. Oke, selalu mencari materi ketika yang sulit dipahami. Oke, good. Itu sebuah kebiasaan yang mempermudah kita ya dalam belajar. Ada lagi? Mencatat materi yang diterangkan guru apabila kita tidak mengerti. Oke, good. Nisa, selalu mencatat materi apa yang disampaikan guru yang kita tidak ngerti. Oke? Ada lagi? Ih, kok jawabannya bagus-bagus sih? Ayo. Lalu mengecek apakah ada tugas sekolah. Oke, good. Selalu mengecek supaya nanti nggak ketinggalan ya dalam mengerjakan tugas. Oke, bagus Najah. Ayo, apa lagi? Apa ya? Ada lagi yang mau menyampaikan? Bebas kok. Lalu menyiapkan pelajaran sekolah sebelum pergi sekolah. Oke, kebiasaan selalu menyiapkan buku pembelajaran sebelum berangkat sekolah, selalu mengeceknya. Oke, good Dirli. Oke, boleh banget. Oke, good. Boleh tepuk tangan semuanya? Oke, semuanya bagus banget pendapatnya terkait dengan contoh kebiasaan kecil. Semuanya udah paham nih kayaknya ini. Nah, oleh sebab itu, sekarang kakak mau dengerin nih sekali lagi tentang pengalaman teman-teman terkait kebiasaan kecil dalam belajar. Kebiasaan kecil yang mempermudah teman-teman dalam belajar. Kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Satu aja nggak apa-apa. Oke? Baca buku Kak. Oke, membaca buku. Pada saat apa itu? Saat mau pemulayan pelajaran. Oke, itu suatu pengalaman, suatu kebiasaan memang yang sering dilakukan?
Ya oke, tepuk tangan dulu. Ayo, siapa lagi yang mau berbagi pengalamannya di kehidupan nyata? Ayo. Oke? Pengalaman saya yang saya sebut tadi, Mm-mm. saya pernah lupa. Mm-mm. Dalam belajar karena saya terlalu mengikutkan kewajiban di rumah saya. Mm-mm. Saya lupa. Uh-uh. Jadi karena itu saya menerapkan untuk membagi atau mengatur waktu belajar dan kewajiban. Oke, good. Berarti kalau dari Fatan tadi, dia pernah lupa mengerjakan sesuatu, jadi dari itu dia belajar untuk selalu membiasakan mengatur waktunya agar tidak lupa. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Belajar di malam hari. Belajar di malam hari. Oke, kenapa tuh belajar di malam hari? Kalau belajar di malam hari itu belajar tidur dengan hasil lebih pas. Oke, good Giska. Suatu kebiasaan. Oke, ayo siapa lagi yang mau berbagi pengalaman? Ayo. Ayo, siapa sih yang mau berbagi pengalaman tentang kebiasaan kecil aja yang mempermudah teman-teman dalam belajar? Ternyata pelajaran yang ketinggalan. Oke, menyatat pembelajaran yang ketinggalan. Oke, boleh? Boleh, bagus, Marel. Saya sering mengerjakan soal kalau jadi istirahat. Oke, selalu mengerjakan soal saat istirahat. Itu soalnya ketinggalan atau mempersiapkan? Oke, mempersiapkannya di saat jam-jam senggang gitu ya. Oke, good. Bagus, Dirli. Siapa lagi yang mau berbagi pengalamannya? Kebiasaan kecilnya, ayo, siapa? Ngecek alat tulis apakah masih ada atau tidak. Oke, bagus Nisa mengecek. Karena kan kalau kita alat tulisnya nggak dicek, entah itu hilang. Jadi kan mempersulit kita belajar. Oke, bagus Nisa. Ayo. Biasanya ngecek alat tulisnya di waktu kapan? Di waktu ingin mempersiapkan buku di malam hari. Oke, di malam harinya. Bagus. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ada lagi yang mau berpendapat, yang mau menyampaikan pengalamannya selain yang tadi? Boleh? Apa ya? Sudah semua berpendapat tadi? Sudah? Oke, sudah. Good. Semua sudah kakak dengarkan tentang pengalaman teman-teman. Semuanya sudah berpendapat mengenai pengalaman, kebiasaan kecil yang mempermudah teman-teman dalam belajar. Semuanya bagus, semuanya oke. Semuanya merupakan kebiasaan yang positif. Ada tadi yang bilang selalu mengecek alat tulis, kemudian selalu sarapan Kak, kemudian selalu mencatat materi yang kurang paham, selalu mengerjakan tugas di waktu-waktu senggang agar tidak menumpuk. Kemudian juga selalu baca-baca buku Kak, selalu membaca buku ketika malam hari. Ada juga yang tadi sebelum gurunya datang. Bener kan? Oke. Jadi teman-teman ternyata sudah paham terkait apa itu kebiasaan kecil yang dapat membantu mempermudah teman-teman dalam belajar. Oke, sepertinya teman-teman ini sudah pada lesu, sudah pada ngantuk. Kita ice breaking aja gimana? Boleh?
Oke? Siap? Jadi kakak ini ada dua pilihan ice breaking. Mau kursi panas atau sambung kata? Sambung kata. Siapa yang sambung kata? Siapa yang kursi panas? Oke, karena banyak yang pilih kursi panas, kita kursi panas dulu. Jadi kursi panas, semuanya ada berapa nih? 9. Kakak nggak main. Nah, nanti kita nyanyiin lagu Balonku Ada 5 aja. Sama-sama mengelilingi. Oke, sip. Yuk. Siapin kursinya 8. Ya. Gini sayang. Oh, oke. 8 ya, jangan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi. Oke, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru. Satu lagi. Oke. Oke, teman-teman siap melingkar? Oke. Teman-teman sudah pernah? Sudah. Oke, jadi udah paham ya. Kita nyanyinya karena ini nggak ada sound, jadi kita manual aja, nyanyi sendiri. Nanti ketika kakak bilang duduk, cari kursinya, oke? Nyanyi lagunya apa maunya? Oke, potong bebek angsa, semuanya nyanyi, oke? Oke, yuk. 1, 2, 3. Duduk. Ini kenapa berdua? Kenapa berdua itu? Pakai. Ulang lagi. Apa? Karena belum ada yang keluar. Oke, ulang ya. Kita tentuin lagi. Apa lagunya? Oke, balonku ada 5, boleh. Yuk. 1, 2, 3. Duduk. Siapa tuh? Berdua. Nah, ini dua orang tuh keluar. Dua orang yang keluar. Siapa tadi yang nyempil tadi siapa? Oke, keluar. Kita kurangi 2 lagi kursinya. Oke. Oke, boleh? Siap. Tadi yang keluar yang mana? Itu. Boleh pinggir ya, sayang? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Bebas nyanyi apa? Duduk. Oke, boleh tepuk tangan semua ya. Oke, ya kita kembali ke tempat masing-masing. Oke. Duduk seperti semula. Oke, boleh singkirkan dulu ya. Gimana? Gimana nih? Udah rileks? Seru? Oke. Dah, tadi juga kita udah membahasnya banyak. Mulai dari apa tadi? Mulai dari pengertian kebiasaan kecil, kemudian kemudian kenapa kebiasaan kecil itu kemudian juga tadi teman-teman ngapain yang terakhir tadi sebelum kita main game? Cerita pengalaman. Dan tadi kita juga udah main games apa namanya? Kursi panas. Oke, sekarang kakak akan berikan lembar kerja. Teman-teman isi sekarang. Udah siapin pena? Oke, teman-teman isi. Di sini kan
ada nama, tulis namanya. Namanya ditulis. Kemudian yang diisi cukup A, B, dan C. Jadi yang D sama E-nya teman-teman bawa pulang, oke? Sebagai tugas teman-teman untuk apa? Menerapkan kebiasaan kecilnya, oke? Oke. Yang apa aja yang diisi? A, B, C. Oke, boleh dibagikan? Oke. Isi sekarang ya yang 3 poin itu. Iya, tulis nama. Oke. Sudah, Marel? Sudah, oke. Tunggu yang lainnya. Banyak. Satu aja, sayang. Iya, boleh. Di checklist aja boleh. Oke. Udah, teman-teman? Oke.
Yang diisi cukup poin A, B, dan C. Yang dua setelahnya itu diisi di rumah. Action plan apa? Apa sih? Action plan. Action itu rencana kita ke depannya apa? Bersifat positif, bersifat negatif dan melakukan. Itu coba bacakan soalnya. Yang mana? Yang mau nyanyi pilihan yang D, refleksi. Refleks itu kayak kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, kita bikin tuh catatan kecil yang saya pahami mengenai ini, seperti itu. Itu merefleksikan kembali. Apa sayang? Tadi apa? Yang ditanyakan? Ini kan tindakan action plan. Kebiasaan yang dipilih itu action Yang plan ini gimana? tadi, yang mana? Mana yang dipilih tadi? Nah, ini ya berarti oke. Oke. Yang action plan tadi itu kita sesuaikan dengan pilihan kita yang di B. Oke. Tadi yang di B, yang bagian B pilihnya apa? Kalau beda tuh berapa? Gak apa-apa ya. Tapi harusnya sama aja gitu. Oh, enggak apa-apa. Dirli sudah ya? Dikit lagi. Oke. Sudah? Oke, kita tunggu teman yang lainnya. Apa? Mau dilakukannya kapan kebiasaan tersebut? Oke, boleh. Kebiasaan kecil yang pilih maksudnya Pak? Yang tadi yang di bagian B pilihnya yang apa? Tidur di jam Nah, gitu. Itu berarti. Jadi yang dilakukan itu mulai kapan Iya, kapan mau melakukan kebiasaan itu? Apakah habis sholat maghrib atau kapan gitu? Jadi kalau teman-teman sudah melakukan kegiatan itu, kira-kira kalian mau ngasih ke hadiah ke diri teman-teman tuh hadiahnya apa? Kalau aku berhasil melakukan kebiasaan kecil ini selama 7 hari, aku harus makan es krim gitu, boleh. Aku harus beli coklat, nah gitu. Udah? Oke. Berapa 6 menit saja atau gimana? Iya, apa tuh? Durasi. Nah, melakukan kegiatan ini maunya berapa menit? 1 sampai 5 menit aja atau 3 menit aja, tapi kan dilakukan rutin. Oke, sudah. Nanti teman-teman bacakan hasilnya. Yang bagian A saja. Ya, sama bagian B. Oke? Bagian A dan bagian B, teman-teman presentasikan, bacakan hasil teman-teman masing-masing. Kita sepakati maunya mulai dari mana? Ayo, dari mana? Sepakati kita mulai dari mana? Nanti teman-teman bacakan yang poin A sama B aja. Oke?
Ayo. Dari siapa kita sepakati? Dari sebelah mana? Dari sebelah mana? Kanan. Ini. Oke, dari Nisa. Sudah semua? Oke. Bagian yang A dan B saja ya teman-teman. Yang C-nya biar dulu. Oke, sudah yang bagian A dan B? Nah, yuk. Katanya tadi kita sepakat mulai dari? Kanan. Oke. Yuk, boleh Nisa bacakan? Soalnya Kak. Iya, bagian A. 1. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan kecil? Oke. Kebiasaan yang setiap hari dilakukan tanpa kita sadari dan dilakukan secara berulang-ulang. Oke, terus? 2. Mengapa kebiasaan kecil dapat membuat belajar lebih mudah? Karena kebiasaan kecil bisa membuat kita mudah melakukan sesuatu agar lebih cepat. Oke. Berikan contoh kebiasaan kecil yang bisa membantu kamu belajar. Oke. Menyiapkan alat tulis yang diperlukan. D. Pilih kebiasaan kecilmu. Dari contoh berikut, pilih satu kebiasaan kecil yang ingin kamu lakukan selama 7 hari ke depan. Oke, 1 sebutkan langsung. Tidur jam 9 malam. Oke, lanjut. Pemahaman materi. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan kecil? Kebiasaan kecil adalah hal yang perlu kita lakukan. Maka kebiasaan kecil dapat membuat belajar lebih mudah agar kita terbiasa dan mudah dalam mengikuti pembelajaran. Berikan satu contoh kebiasaan kecil yang membantu belajar mengulangi pelajaran pada malam hari. Oke. Inilah kebiasaan kecilmu. Dari contoh berikut, pilih satu kebiasaan kecil yang ingin kamu lakukan selama 7 hari ke Oke, depan. apa? Refleksi 5 menit. Oke, refleksi 5 menit. Beri tepuk tangan dulu nih untuk Nisa sama Najah. Oke, berikutnya. Pemahaman materi. Ya. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan kecil yaitu suatu kegiatan yang sering kita ulang-ulang tanpa disadari. 2. Mengapa kebiasaan kecil dapat membuat belajar lebih mudah karena sudah terbiasa jadi lebih mudah. Oke, iya. 3. Berikan satu contoh kebiasaan kecil yang bisa membuat kamu belajar. Membantu kamu belajar. Iya. Selalu mengecek barang saat mau berangkat sekolah. Oke. B. Pilih kebiasaan kecilmu. Dari contoh berikut, pilih satu kebiasaan kecil yang ingin kamu lakukan selama 7 hari ke depan. Apa tuh? Satu aja bilang. Tidur jam 9 malam. Oke, beri tepuk tangan. Ayo, lanjut Giska. Pemahaman materi. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan kecil adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang dalam jumlah 1 hari sebelum melakukan sesuatu. Oke. 2. Mengapa kebiasaan kecil dapat membuat belajar lebih mudah? Karena jika kita melakukan itu sesaat sebelum belajar atau tugas, kita jadi lebih mudah memahami materi. 3. Berikan satu contoh kebiasaan kecil yang bisa membantu kamu belajar. Mencari materi sekiranya susah di rumah di internet, belajar pada saat malam hari dalam kurung sebelum tidur. Pilih kebiasaan kecilmu. Dari contoh berikut, pilih satu kebiasaan kecil yang ingin kamu lakukan selama Oke. 7 hari ke depan. Apa Giska? Baca satu paragraf sebelum tidur. Oke, tepuk tangan untuk Giska. Oke, next. Siapa? Bayu ya? Oke, Bayu, bacakan. Ya. Ya. Mengapa kebiasaan kecil dapat membuat belajar lebih mudah? Harus saat pagi biar belajar makin mudah. Ya. Untuk mengikuti pelajaran. 3. Berikan satu contoh kebiasaan kecil yang bisa membantu pelajaran. Bisa kamu belajar. Ya, apa kebiasaannya? Yang di B, apa tuh? Pilihnya apa? Kebiasaan kecil Iya, pilihnya apa? Bayu pilih apa di bagian B? tidur jam 9 malam. Oke, tepuk tangan. Ayo, Dirli. Pemahaman materi. Oke, sayang. 1. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan kecil? Suatu hal yang berulang-ulang. Oke. 2. Mengapa kebiasaan kecil dapat membuat pelajaran lebih mudah? Karena selalu dilakukan setiap hari. Oke.
Berikan satu contoh kebiasaan kecil yang bisa membantu kamu belajar. Nah, Lalu mengulang pembelajaran saat di rumah. oke. B. Pilih kebiasaan sesuai ilmu. Hmm. Contoh berikut ini pilih salah satu kebiasaan kecil Ya, yang apa? ingin kamu lakukan selama 2 hari ke Ya. depan. Hmm. Tidur jam 9 malam. Oke, sip. Oke, siapa lagi? Langsung aja saya jawab apa? Jawabannya aja. Jadi kebiasaan kecil adalah gitu. Langsung jawabannya aja. Kecil kebiasaan yang sering kita lakukan. Oke. Mengapa kebiasaan kecil dapat membuat kita mudah? Karena kita sudah sering melakukannya. Oke, terus? Berikan satu contoh kebiasaan kecil yang bisa membantu kamu belajar, menyiapkan buku dan pena sebelum berangkat sekolah. Oke, terus yang bagian B pilihnya apa? Pilihnya tulis kebiasaan kecil. Oke, tepuk tangan untuk Marel. Terus? Langsung aja saya yang jawabannya. Kebiasaan kecil adalah kebiasaan kecil yang tidak banyak melakukan karena praktis atau mudah dilakukan. Oke, yang praktis dan mudah dilakukan. Mengapa kebiasaan kecil dapat membuat belajar mudah? Karena selalu diulang. Karena selalu diulang-ulang, oke? Contohnya aku membaca panjang. Oke. Terus yang bagian B pilihnya apa? Dan D, mengatur waktu belajar dan kewajiban guru. Oke, sip. Ya, terakhir? Langsung apa ya? Iya. Kebiasaan kecil adalah sesuatu yang berulang-ulang. Oke. Itu nomor 2, makan pagi biar fokus. Oke. Itu mengulang pelajaran di rumah. Oke, terus yang bagian B pilihnya apa? Baca satu paragraf sebelum tidur. Oke, situ tekan semuanya. Oke, jadi teman-teman sudah kita simpulkan tadi, teman-teman sudah membacakan pendapat teman-teman dari pengertian kebiasaan kecil. Jadi di sini kakak akan menyimpulkan bahwa kebiasaan kecil adalah suatu kegiatan yang dilakukan teman-teman setiap hari tanpa usaha cukup 1-5 menit saja. Contohnya apa tadi? Ada yang tidurnya dibiasakan untuk di bawah jam 10, terus ada juga yang menulis refleksi, terus ada juga yang membaca buku, mengulang-ulang pembelajaran. Itu semua benar kebiasaan kecil yang mempermudah belajar. Kenapa itu dapat mempermudah? Karena kalau dilakukan setiap hari ya namanya kebiasaan kan. Nah, seperti itu. Kemudian tadi sudah disebutkan juga contoh-contohnya. Jadi teman-teman, untuk terakhir ini kakak mau dengerin teman-teman pesannya selama mengikuti kegiatan ini dari awal tadi sampai sekarang, satu kata aja. Oke, mulai dari siapa? Kesannya gimana? Nggak enak kok, bosan. Boleh, bilang aja. Ayo, sampaikan. Siapa dulu? Random siapa? Nah, Kesannya kita jadi tahu apa saja kebiasaan yang sering dilakukan oleh teman. oke, sip. Siapa lagi? Ya, kesannya gimana? Seru banget, Kak. Atau bosan banget, Kak. Boleh. Ayo, apa kesannya? Ya, siapa lagi? Satu kata aja. Asik. Oke, Giska. Seru. Oke, seru dan menyenangkan. Siapa lagi? Ayo. Seru. Oke. Boleh, Marel. Siapa lagi? Menarik. Siapa lagi? Menyenangkan. Bagus. Terus? Seru. Oke, seru kata Bayu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, jadi teman-teman, tadi kita sudah banyak sekali membahas terkait tentang apa? Ada yang masih ingat topik kita tadi apa? Belajar jadi kebiasaan kecil belajar jadi mudah. Teman-teman semua sudah aktif, sudah berani berbicara, menyampaikan pendapat, saling menanggapi,
dan juga kakak ucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya, juga sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini, sudah melaksanakan kegiatan ini tuh dengan sangat baik. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bantuan beliau, karena berkat bantuan Tuhan kita dapat dengan mudah dibukakan pikiran kita ini, sehingga kita dapat menyampaikan ide-ide yang bagus, pendapat yang bagus seperti itu. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, nanti ketika keluar mungkin mulai dari kakak, kita menyanyikan lagu Sayonara sama-sama. Boleh? Boleh. Untuk itu kakak cukupkan sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Gimana ya? Yuk. Tahu kan Sayonara? Sayonara, sayonara, sampai berjumpa ulang. Oke, ya, ulang ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Oke.